Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Umuril Munhiya Anhu, kitab tentang perkara-perkara yang dilarang. Bab yang ke-360, Babu Karohatil Madhi fil Wajhi liman khifa alaihi mafsadatun. Bab karohati, makruhnya, dimakruhkannya, tidak disukainya, al-madhi, pujian, fil wajhi, di wajah, ya, di depan orangnya, liman khifa alaihi mafsadatun, bagi orang yang dikhawatirkan terjadi mafsadah, kerusakan, min ijabin wa nahwihi, dari ijab itu ujub, ya, bangga pada diri sendiri atau sombong, wa nahwihi, dan semisalnya, wa jawazihi liman umina dzalika fi haqqihi, dan bolehnya memuji di depan orang, liman, bagi orang yang umina dzalika, aman dari itu, aman dari ujub dan yang lainnya, ya, kerusakan yang lainnya, fi haqqihi, pada haknya, ya, dipuji sesuai dengan keadaannya, bukan ditambah-tambahi pujiannya. Hadis ke 1788, mungkin di sebagian kita berbeda sedikit. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulan, seorang laki-laki, yang yusni ala rajulin, memuji, menyanjung. Kalau sanak itu artinya nyanjung, ya. Kalau madah itu artinya memuji. Sebenarnya ya sama itu, memuji dan menyanjung. Ala rajulin, atas atau kepada seseorang laki-laki, wa yutrihi fil midhati, dan berlebih-lebihan, yutri itu, ya, keterlaluan, melebih-lebihkan, fil midhah, dalam pujian. Nabi mendengar ada seseorang memuji orang lain dan berlebih-lebihan dalam memujinya itu, dengan pujian yang melebihi batas. Faqala, lalu Nabi bersabda, ahlaktum au qata'tum zuhra rajuli, ahlaktum, kalian telah membinasakan, mencelakakan, membinasakan, atau qata'tum zuhra rajul, atau kalian telah memotong punggungnya orang ini, zuhra. Di sini muttafaqun alaih, dalam Sahih Bukhari ada di nomor 2663 dan 6060. Kalau di Sahih Muslim ada di nomor 3001.
Wal itro, maksudnya itro yutri tadi ya. Itro ini tadi adalah al-mubalaghatu fil madhi, berlebih-lebihan dalam memuji. Kalau di kitab apa Ushatul Mutakin gitu, sarahnya Riyadhus Shalihin. Larangan dari memuji di hadapan orangnya ini dipahami di bawah pemahamannya wa hadza mahmulun ala man khifa alahil ightirar bil madhi. Ini dipahami terhadap orang yang dikhawatirkan terjadinya ightirar, tertipu pada dirinya sendiri, merasa dirinya besar, gitu ya. Wal wuqu fil ujub, dan jatuh pada ujub, membanggakan diri. Wa amma idza kana la yadurruhu dzalika, adapun ketika itu tidak memadharatinya, bal yatarattabu alaihi faidah, bahkan bisa menghasilkan manfaat faidah, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa. Jadi itu dibatasi pujian ini yang tidak boleh dipuji di hadapan itu hanya ketika orang yang dipuji itu dikhawatirkan terkena fitnah dari pujian itu. Di istilahnya apa? Besar kepala gitu ya, puji terus mongkok atine kalau cara wong Jawa, jadi besar kepala terus jadi tertipu pada dirinya sendiri. Kalau tidak nggak apa-apa gitu. Kita kalau sok-sok ngikuti dulu ya, ngikuti tabliknya Habib Rizik itu, kalau Habib Rizik itu kalau memuji kan luar biasa gitu. Jadi Syekh ini begini luar biasa sampai tinggi-tinggikan. Cuman mungkin beliau berpendapat orang-orang yang dipuji ini orang-orang alim yang sudah aman dari pujian, aman dari merasa besar gitu loh, tidak ada masalah. Ini juga kan dibatasi ya. Kalau Imam Nawawi ini juga mengatakan ada pembatasan terhadap itu, ya tidak seluruhnya dilarang, tapi secara umum memang jangan. Apalagi kalau kita tidak tahu ini orang ini kalau dipuji gimana. Berbeda sedikit pujian pada anak kecil. Kalau anak kecil itu memang perlu dibombong, perlu dibombong. Anak kecil kan ya dipuji. Jadi kalau anak ayah atau anak abi, anak umi, ya rajin ya, nah gitu dipuji gitu, supaya dia termotivasi untuk begitu. Nah, memang anak kecil begitu. Anak kecil kan belum tahu namanya ikhlas, kan belum tahu. Tahunya ya kalau diapresiasi, dipuji atau setidaknya dibesarkan hatinya, gitu. Itu anak kecil ya. Beda kalau ini yang orang tua, orang yang sudah dewasa terus dipuji, kalau dia tidak aman dari fitnah, dia akan terfitnah oleh pujiannya itu, ya, terasa dirinya besar. Berikutnya yang kedua, wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna rajulan dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan namanya fulan, gitu, disebutkan di depan Nabi. Fa'asna alaihi rajulun khairan, fa'asna lalu menyanjung alaihi kepadanya rajulun, seorang laki-laki menyanjung dia khairan, kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihak. Waihak itu kalau kita celaka kamu, itu ya, atau hus atau wai, nah, diingatkan. Kotok ta unuqa sahibik, kamu telah memutus lehernya temanmu. Jadi kayak membunuh, memenggal leher. Yaquluhu miraron, beliau mengucapkannya berkali-kali. Ingkana ahadukum madihan la mahalata, jika ada salah seorang di antara kalian itu madihan memuji, la mahalata, tidak bisa tidak, memang harus memuji, merasa harus memuji, faliyakul, maka hendaklah dia berkata, ahsabu kadza wa kadza, aku menyangka begini dan begini, aku sangka dia gini, gitu loh ya. Saya menyangka dia orang baik, saya menyangka dia orang soleh, gitu. Atau saya menduga begitu, atau yang saya lihat dia orang baik, gitu boleh. Ingkana yuro annahu kadzalik, jika memang terlihat bahwa dirinya itu seperti itu, bukan bohong, memang yang dia tahu orang baik kok, gitu loh.
Terus wahasibuhullahu, adapun yang menghisab dia, yang mengetahui keadaan dia sesungguhnya adalah Allahu Allah, wahasibuhullah. Jadi ahsabu kada wa kada wahasibuhullah. Wala yuzakki 'alallahi ahadun, wala yuzakka ya, wala yuzakka, dan tidak disucikan, tidak dianggap suci 'alallahi atas Allah ahadun, seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dianggap suci di hadapan Allah. Yang ada itu diharapkan dia suci gitu, diharapkan dia baik, diharapkan dia diterima amalannya. Iya, tapi kalau memastikan tidak, Allah yang lebih tahu. Ini kan adzunuhu itu ahsabuhu itu adzunuhu, aku menyangka, kusangka dia orang baik, aku menduga dia orang baik. Ya, hasibullah maksudnya muhasibuhu, yang menghisab dia adalah Allah. Kalau orang dipuji sampai akhirnya dia merasa dirinya nggak ada yang salah kan, karena semua orang memuji dia. Apalagi kalau pujiannya itu dipaksa gitu, orang tidak mengucapkan gitu nanti didenda atau dihukum. Orang raja kalau tidak dipanggil dengan gelarnya yang panjang itu terus marah gitu. Nah, kalau gitu ya lain lagi gitu. Memang mengharapkan pujian. Zaman dulu kan ada loh orang siapa, Bung Karno itu presiden pertama itu kan gelarnya gimana tuh, Paduka yang Mulia, pemimpin besar revolusi, apalagi pemimpin tertinggi ABRI gitu ya, presiden seumur hidup, betul banget itu. Jadi PBR PJM, PBR Panglima Besar Revolusi, PJM Paduka yang Mulia. Nah, gitu. Kalau nggak dipuji gitu tidak dianggap menghormati. Nah, padahal kalau orang memaksa-maksakan dirinya agar dipuji, ya itu lebih buruk lagi. Wong ini dia tidak minta dipuji saja dipuji, tuh yang memuji itu disalahkan Nabi kok. Kotok tum atau kotok ta unuka sohibik, kamu telah memotong leher temanmu, kayak kamu membunuh itu, gitu loh ya, membunuh tapi dengan tidak dibunuh secara sesungguhnya, tapi secara kinayah kiasan, karena dia akan terjatuh pada ujub tadi, merasa dirinya besar sehingga menganggap remeh yang lainnya gitu. Tapi sekali lagi ini juga terbatas tadi ya, terbatas karena Nabi juga prakteknya, nanti kita lihat di hadis berikutnya, prakteknya Nabi kan juga memuji, gitu, memuji para sahabat. Contohnya nanti kita lihat Umar, tidaklah kamu melewati satu lorong terus setan juga mau melewati situ, kecuali setan akan mencari lorong selain lorong yang kau lewati gitu. La salaka fajan ghairu fajika gitu. Nanti kita lihat ya di hadisnya kan. Begitu itu kan memuji itu namanya. Atau mengatakan Abu Bakar siapa namanya, saya tuh kalau khawatir kalau celana apa ini loh, sarung saya itu kalau tidak saya jaga nanti kadang-kadang nyimpan juga sendiri ya Rasulullah, gimana itu. Terus saya khawatir kalau kena itu yang la'anallahu man jarra thawbahu khuyala, itu kan ya, khawatir kalau kena itu. Nabi mengatakan, kamu wahai Abu Bakar tidak termasuk yang jarra thawbahu khuyala, kamu bukan orang yang menjurekan kainnya dengan sombong, congkak. Itu kan pujian itu, begitu lah ya. Jadi hadis itu yang seperti itu nanti digunakan juga oleh Imam Nawawi untuk menyatakan bahwa ini terbatas bagi orang yang disangka atau diduga dia akan tertipu oleh pujian itu tadi. Ya kalau kita tidak tahu ya baiknya jangan dipuji di depannya, dipuji di belakangnya tidak apa-apa, di depannya jangan. Kalau kita khawatir loh ya, nanti dia dipuji terus besar kepala, terus jadi buruk bagi dia, malah jangan. Yang ketiga, an Hammam bin Haris anil Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang dia itu berbuat memuji Utsman radhiyallahu anhu.
yamdahu ya. Fa amadal Miqdad fajasa ala rukbataihi. Fa amada maka menyengaja, berbuat secara sengaja al Miqdad. Miqdad itu nama orang ya, Miqdad bin al Aswad. Fajasa ala rukbataihi. Jasa itu bersimpuh, duduk di atas dua lututnya, diprok gitu. Duduk pada dua lututnya ditekuk, terus dia duduk di menekuk dua lutut itu. Faja'ala yahsu fi wajhil hasba, lalu dia itu menaburkan, yahsu menaburkan fi wajhi pada wajahnya, wajah si pemuji tadi itu hasba. Hasba itu kerikil-kerikil, kerikil kecil ya. Kalau kerikil kan kecil, kalau besar kerakal kalau orang Jawa. Kerikil cilik, kerakal gede, krokol gede nih. Ini batu-batu kecil. Faqala lahu Utsman, lalu Utsman berkata kepada Miqdad, "Masya nuka, apa yang kau lakukan?" Miqdad, kamu berbuat apa itu? Kenapa ini tidak ini? Faqala lalu Miqdad menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul bersabda, idza ra'aitumul maddahin, jika kalian melihat para memuji, maddah orang yang gaweane muji, kerjanya memang memuji. Maddah itu kan apa istilahnya? Sim mubalaghah ya, bentuk mubalaghah. Maddah orang yang suka memuji. Fasu fi wujuhihim turab, maka taburkanlah pada wajah mereka itu tanah, turab. Nah, kok kerikil ya, maksudnya tanah tapi ada kerikilnya dikit gitu. Jalasa jilsatal mustahfiz ya, duduk yang bersimpuh itu. Yahsu yarmi, melemparkan. Hasba sigharul haso, kerikil-kerikil yang kecil. Jadi di sini ada faedahnya ya, tidak menggubris omongan atau perkataan maddahin dan tidak berterima kasih atau mukafaah, itu kan membalas pada pujian mereka. Ini kata-kata maddah ini kan kayak perbuatan yang dilakukan dia berserah berulang-ulang. Kalau cara bahasa Arab ya, kalau saik itu orang yang menyetir mobil, itu namanya saik. Tapi kalau sawak itu artinya sopir. Memang pekerjaannya nyetir mobil gitu loh. Gambarannya kalau seorang sopir sedang makan, kan kita tetap mengatakan dia sopir ya, walaupun sedang makan gitu. Pak sopirnya mana, itu loh sedang makan, namanya tetap Pak sopir. Tapi kalau bukan sopir, kalau sedang makan ya sebenarnya ini si Pak itu sedang makan gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya saik kalau orang yang menyetir mobil. Kalau sawak itu memang pekerjaannya nyopir. Lain juga sama. Kalau madihun itu orang yang memuji. Tapi kalau maddah memang kerjaannya itu memuji. Biar apa? Biar dapat imbalan gitu loh. Dipuji-puji biar dapat imbalan dengan pujiannya tadi. Itu ya. Kalau ada begitu, kalau menurut ini sih ya, penulis kitab Nusatul Mutakin ini ya, itu tidak digubris, adamul izgha li aqwalil madahin, dan tidak usah membalas mereka. Terus dikatakan juga ya juzu ramyihim biturab wal hasba, boleh menaburi mereka dengan tanah dan dengan kerikil. Ini termasuk bab satu dzari'ah atau satu dzara'i. Jadi mencegah supaya mereka tidak berterus-menerus begitu dibegitukan. Karena itu akan menjadi wasilah ilal kadzib wa takasub. Mereka berbuat begitu supaya kan Utsman jadi khalifah ya, dipuji-puji, maksudnya Utsman biar ngasih uang atau ngasih sesuatu gitu loh. Itu kan buruk kan, makanya itu tidak baik. Dan selain itu, selain tidak baik bagi ini juga hamalal mamduh ilal ujub wal khuyala, bisa jadi menjadikan orang yang dipuji itu menjadi ajab atau ujub, keadaan membanggakan diri, dan khuyala sombong. Nah ya, ini sudah keterangan ini. Tidak tahu di kitab sebagian itu ada apa enggak ini. Di sini hadis-hadis ini, hadis dalam larangan ini ada begini, hadis finnahi, ini adalah hadis dalam soal larangannya ya. Terus wajah afil ibahati ahaditsu katsiratun shahihatun, dan
ada juga hadis yang membolehkan. Dalam soal kebolehan itu ada banyak hadis yang sahih juga gitu. Maka ulama berkata wa thariqul jam'i. Nah, ini ya, thariqul jam'i itu cara penjamaan, itu cara pengkompromian. Nah, kompromi istilahnya bainal ahadis itu ayyuqala in kana mamduhu indahu kamalu imanin wa yakinin. Jika yang dipuji itu sempurna iman dan yakinnya, wa riyadhatun nafsin dan pelatihan dirinya, wa ma'rifatun tamatun dan punya makrifat pengetahuan yang sempurna, bihaitsu la yaftatinu wa la yaqtaru bidzalika, sehingga dia tidak akan terfitnah dan tidak akan tertipu oleh pujian itu, wala tal'abu bihi nafsu dan tidak mempermainkan dirinya, tidak bermain-main dengan itu, falaisa biharamin wala makruhin. Maka pujian itu tidak haram dan tidak makruh. Makanya ya tadi empan papan tadi, ya, balik ke Habib Rizik tadi ya, kalau kita ikut apa, ikut tabliknya itu dulu saya 2 kali itu derek ke Madura, bagian salah satunya bersama Ustadz tadi, yang satu belum tidak bersama. Waktu itu saya nggak sama Ustadz Pri yang pertama, Ustadz Pri, beberapa orang yang lain, Ustadz, ada Ustadz Hartono, saat kita naik mobil, satu mobil itu kalau pas memuji kan kayak gitu, luar biasa ya. Jadi kiai ini yang luar biasa ilmunya gini begini, sudah nirok kira iso pokoknya dawa banget pujiannya itu. Nah mungkin beliau pakai yang itu. Jadi yakin kalau yang dipuji itu nggak ada masalah gitu loh. Nah memang ada hadis yang begitu tadi, nanti kita lihat ya, memang begitu. Makanya tapi kalau yakin begitu ya nggak apa-apa. Laisa bihamin wala makruhin. Tapi wa in khifa alaihi syai'un min hadhil umur, lah ini kalau dikhawatirkan pada dirinya itu sedikit dari urusan-urusan ini, apakah yaqtaru bidzalika, yaqtatinu bidzalika, itu ya tal'abu bihi nafsuhu dan seterusnya tadi, maka kuriha madhuhu fi wajhihi karohatan syadidatan, maka makruh memujinya di hadapannya dengan kemakruhan yang sangat makruh, atau malah jadi haram dudukannya. Wa ala hadza tafsil, dan berdasarkan keterangan ini, tafsil itu kan penjelasan ya, keterangan ini, tunazzalul ahadisul mukhtalifatu fi dzalika, ditempatkanlah hadis-hadis yang berbeda itu pada tempatnya masing-masing, gitu loh ya. Ini senengnya belajar fikih itu gitu loh, kan bisa thariqatul jam'i. Iki nek hadis ngene ra oleh, sing kene kok malah Nabi nglakoni. Opo sih? Ini piye? Sing kene sing bagaimana, yang situ yang bagaimana gitu, ditempatkan masing-masing pada tempatnya sendiri-sendiri, tidak dipertentangkan. Wa mimma jaa fil ibahati qauluhu, lah ini di antara yang hadis yang boleh membolehkan pujian itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin radhiyallahu anhu, perkataan Nabi pada Abu Bakar, arju antakuna minhum. Nah, aku berharap engkau akan termasuk dari mereka. Masuk dari apa toh? Minal ladina yud'auna min jami'i abwabil jannah liduhuliha. Kan Nabi pernah bersabda, nanti di hadis Bukhari kan ada tuh ya. Ada jannah itu ada babu sholah, ada babul jihad, ada babu sodako, ada babu royan, kan gitu kan, macam-macam itu kan. Terus Abu Bakar kan tanya, Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada enggak ya Rasulullah? Terus Rasulullah mengatakan ada, dan saya berharap kamu termasuk di antara mereka itu. Itu kan pujian itu. Nah, artinya Rasul berharap itu artinya Abu Bakar termasuk gitu loh. Rasulullah tahu Abu Bakar termasuk begitu, atau malah di hadis yang lain bunyinya bukan arju tapi wa anta minhum gitu. Kamu termasuk dari mereka, ada begitu juga kan? Itu juga pujian kan? Gitu loh ya. Itu boleh karena Abu Bakar diyakini tidak akan terfitnah oleh pujian begitu. Wa fil hadisil akhar lasta minhum, ini kamu bukan termasuk mereka. Apa itu? Lasta minal ladina yusbiluna izarahum khuyala. Nah, tadi saya sampaikan ya, kan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya itu kalau tidak saya jaga itu sarung saya itu menjure sendiri gitu di bawah mata kaki. Kecuali kalau saya benar-benar menjaga. Gimana? Kan kau mengatakan ma asfala minal izari. Gimana itu? Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnari, gitu kan ya. Apa yang lebih rendah dari dua mata kaki dari izar, dari sarung, fa finnari, maka di neraka. Bukan sarungnya masuk neraka loh ya. Bukan orangnya maksudnya.
Sarungnya lo bener rokok ya ben ya, bukan sarungnya yang pakai sarung itu maksudnya. Lah Abu Bakar kan khawatir, ya so gimana saya itu gitu. Oh lasta minhum, kamu bukan dari mereka. Itu kan pujian itu. Kamu bukan termasuk orang buruk itu, berarti kan pujian. Itu termasuk pujian dan itu boleh. Lah Nabi mengatakan begitu kok, berarti kan boleh. Jadi wa qala sallallahu alaihi wasallam li Umar, dan Rasul juga mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, ini yang saya katakan tadi. Pujian pada Umar juga ada. Ini ya. Maro'a kasyaiton salikan fajan illa salaka fajan ghairu fajika. Wah ini ya, subhanallah. Tidaklah melihat kamu setan tidak melihat kamu salikan fajan, melewati satu jalan. Fajan itu lorong, gang gitu. Illa salaka fajan ghairu fajika, kecuali dia akan melewati jalan selain jalanmu. Ini kan ceritanya gini. Ibu-ibu, para wanita di masa Nabi itu, nek lihat Nabi Abu Bakar itu tidak apa-apa, biasa saja itu. Jadi datang, assalamualaikum, apa menyampaikan salam itu terus lewat biasa. Lah nek melihat Umar itu daweti gitu loh. Ibu-ibu itu takut. Umar itu kan kereng ya. Jadi kereng itu garang gitu loh. Para wanita itu takut melihat Umar. Nah, kalau ada Umar mereka minggir. Nah, terus Umar kan katakan, kalian tuh kenapa? Memang saya ini apa? Berbuat apa? Penjahat apa gimana? Kok kalian lari gitu? Terus Nabi mengatakan ini. Gitu. Lah kok ibu-ibu dah tomar, wong setan melayu gitu. jangan lagi ibu-ibu. Maro'ah kasaiton salikan fajan illa salaka fajan ghairu fajika. Lo setan tuh lo yang kelihatan saja. Ketemu petukan Umar gitu, golek dalan liya, setannya golek dalan liya gitu loh. Itu saking kuatnya Umar dalam menjalankan kebaikan gitu maksudnya ya. Ini kan pujian. Boleh orang Nabi mengatakan begitu kok. Ya, artinya kalau begini kan jadi bisa menempatkan ya. Jadi kira-kira gimana ya, kalau kita yakin ya nggak apa-apa, yakin masalahnya. Kalau tidak jangan. Wal ahadisu fil ibahati katsiratun, hadis-hadis yang tentang ibahah membolehkan itu banyak. Waqad dzakartu jumlatan min atrofiha, aku menyebutkan sekumpulan dari torof-torofnya fi kitabil al-adhkar, kitab Imam Nawawi al-adhkar itu kan ada namanya, punya kitab namanya al-adhkar, al-adhkarun nawawiyah. Barangkali pernah belajar nih, kalau enggak ya dibaca saja, belajar di kitab. Maka kalau ini tidak boleh lah. Salah satu yang tidak boleh tadi saya katakan di depan tadi, siapa itu Pak Bung Karno itu dipuji dengan pujian yang tinggi itu. Jadi saya sempat golek film PKI itu ternyata ada. Ini barangkali sing cah nau-nau urung tau krungu nggih, soan. Pujiannya pada Bung Karno itu loh. Bung Karno. Endi iki? Suaranya mana ya? Ini ya. Ini pidatonya Pak Harto jane, tapi menyebut Bung Karno. Kesuwen, tanda tekan-tekan. Yang penting suaranya itu ya. Nah ini loh. Oh kan panjang banget ya. Juga yang mulia
pemimpin besar revolusi. Kalau dulu ada presiden seumur hidup barang gitu, presiden seumur hidup, apa pemimpin tertinggi ABRI apalagi gitu ya, itu dawa banget. Nah, gitu itu pujian yang buruk begitu itu. Contoh saja. Ada pertanyaan sebelum ganti bab? Tidak ada ya. 361 babu karohatil khuruj min baladin waqa'a fihil bala firaran minhu wa karohatil kudumi alaihi. Bab makruhnya keluar, khuruj keluar min baladin dari satu negeri yang waqa'a fihal bala, terjadi pada negeri itu bala, wabah atau musibah atau apa ya, firaran minhu, karena ingin lari darinya, niatnya itu ingin melarikan diri dari balak tadi, dari wabah atau apa istilahnya, penyakit menular. Wa karahatil kudumi alaihi, dan makruhnya datang ke sana, yang di luar tidak baik, tidak datang situ, tapi yang di dalam jangan keluar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkalam, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ainama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, mendapati kalian al mautu, kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadatin, meskipun kalian di buruj, di benteng-benteng. Buruj itu gedung tinggi atau benteng yang musyayyadatin, yang dijaga ya, yang tinggi. Ya, buruj itu husun, musayyadah mani'ah aliyah, terlindungi yang tinggi. Husun, benteng-benteng, istana-istana yang tinggi. Surat An-Nisa ayat 78. Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dengan tangan kalian, tulku ya, melemparkan bi aidikum dengan tangan kalian ila tahlukati, ke kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ini walaupun bunyi ayatnya apa, tafsirnya tidak begitu, tapi secara zahir memang isinya begitu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Waalaikumsalam. Hadis yang pertama 1793 kalau di kitab ini, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu kharaja ila Syam, bahwasanya Umar bin Khattab keluar ke Syam, bepergian ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina itu ya, Palestina, Syria, dikuasai oleh Israel, itu negeri Syam, Yordan termasuk juga. Hatta idza kana bisarho, sarho apa bisargin, sampai ketika dia sampai di tempat namanya Sarho, laqiyahu umaraul ajnad, menemui Umar para komandan pasukan ajnad. Ajnad itu nanti disebut beberapa tempat ya. Jadi ada negeri-negeri tertentu yang disebut dengan ajnad itu. Jadi para pemimpin beberapa negeri gitu. Kalau di keterangan di sini gitu. Atau kalau ajnad jamak dari junud ya berarti komandan-komandan pasukan tentara. Siapa itu? Abu Ubaidah ibnul Jarrah wa ashabuhu. Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabatnya, beberapa orang komandan yang lain. Fa'akhbaruhu, lalu mereka mengabari Umar, mengabarkan kepada Umar, annal wabak qad waqa'a bisyami, bahwasanya wabah penyakit, wabak itu dalam bahasa kita jadi wabah itu, dari bahasa Arab jenis wabak penyakit, qad waqa'a bisyam, sungguh telah terjadi di Syam, ada wabah di sana. Qala Ibnu Abbas berkata, faqala li Umar berkata kepadaku, ud'u li al-muhajirin al-awwalin, panggilkan untukku muhajirin awal, orang-orang yang berhijrah awal. Fada'autuhum, lalu aku Ibnu Abbas memanggil mereka. Panggilkan itu muhajirin awal. Panggil, lalu fastasyarahum, lalu Umar beristisyarah. Istisyarah itu konsultasi, minta saran. Beristisyarah, minta konsultasi, minta saran kepada mereka. Fa'akhbarahum, dan Umar memberitahu mereka annal wabak, bahwasanya wabah itu qad waqa'a bisyam, sungguh telah terjadi di Syam.
dipanggil, mana ini muhajirin awal, mana datang sini, dah ketemu situ terus musyawarah sekarang, istisaroh gitu ya. Wasyawirhum bil amr itu kan ya, jak musyawarah, jak rembukan. Gimana ini? Ada wabah ini, kita mau ke Syam, di sana ada wabah. Fakhtalafu, lalu mereka berbeda pendapat, beda-beda. Faqala ba'dhum, sebagian dari mereka mengatakan kharajta li amrin. Engkau itu keluar bepergian untuk satu urusan. Wala naro antarji'a anhu, maka kami tidak memandang engkau pulang menarik darinya. Artinya jangan terus digagalkan gitu loh. Kita kan ke sana ada tujuannya. Walaupun di sana ada wabah ya tetap saja terus gitu. Itu yang kelompok yang pertama. Terus waqala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, sebagian yang lain, ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah. Bersamamu ini ada baqiyatun nas, ada sisa-sisa orang, maksudnya orang-orang, banyak orang, wa ashabu Rasulillah, dan sahabat-sahabat Rasulillah. Sak rombongan ini banyak sahabat Nabi gitu loh. Wala naro antuk dimahum ala hadzal wabak, dan kami tidak memandang engkau mengedepankan mereka, mengajak mereka untuk datang ke wabah ini. Artinya berhenti gitu loh, tidak jadi berangkat ke Syam, sudah berhenti di Sarago saja, jangan sampai sana gitu. Karena ini kalau coro kita ada aset-aset yang berharga loh di sini nih, ada para sahabat Nabi loh, nanti kalau kena gimana gitu. Yang lainnya enggak, sudah niat mau ke sana, berangkat saja, kenapa gitu. Berbeda pendapat, ada ya. Faqala, lalu Umar berkata, irtafi'u anni, sudah kalian pergi dari sini, sudah dapatkan dapatkan saran kan, sarannya tapi beda-beda. Sudah kalian pergi, ganti. Summa qala, kemudian Umar berkata, ud'u lil ansor, panggilkan kepadaku orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Muhajirin kan, Muhajirin awal, sekarang orang-orang Ansor. Fada'autuhum, lalu aku Ibnu Abbas memanggil mereka. Orang-orang Ansor datang sini, mendekat pada Umar. Fastasyarohum, lalu Umar mengajak mereka musyawarah, mengajak istisaroh tadi, minta saran dari mereka, orang-orang Ansor. Fasalaku sabilal muhajirin, tapi mereka menempuh jalannya orang Muhajirin, sama gitu. Waqtalafu kakhtilafihim, dan mereka berselisih, berbeda pendapat sebagaimana perselisihan mereka. Terbagi dua lagi, terus saja, oh jangan, berhenti saja, oh gitu. Jak istisarah malah tambah bingung ini, karena dua-duanya berbeda gitu. Muhajirin ya berbeda-beda, Ansor ya berbeda-beda. Faqala, lalu Umar berkata, irtafi'u anni, sudah kalian pergi dariku. Irtafi'u, bangkit, pergi, meninggalkan aku, sudah pindah sana. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, ud'uli man kana hahuna min masyikhati Quraisy min muhajiril fathi. Nah, sekarang panggilkan kepadaku sekarang, panggil lagi orang yang ada di sini, man kana hahuna, siapa saja yang ada di sini, min masyikhati Quraisy, dari syekh-syekhnya Quraisy, orang-orang tuanya Quraisy, min muhajiratil fathi, dari kalangan muhajirinya Fathu Mekah. Mereka hijrahnya dekat-dekat Fathu Mekah, bukan muhajirin awal tapi muhajirin akhir. Fada'autuhum, lalu aku memanggil mereka. Sebagian ulama mengatakan muhajiratil fathi itu hijrah sesudah Fathu Mekah. Nah, memang ada ya segera sesudah itu gitu loh. Walaupun Nabi sudah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tapi ada yang tetap pergi ke Madinah sesudah itu. Falam yakhtalif alaihi minhum rajulani, maka tidak berselisih atasnya minhum dari mereka rajulani, dua orang. Tidak ada yang berselisih dua orang pun, semuanya sepakat. Faqalu, mereka mengatakan, naro antarji'a binnas, kami ini memandang kamu harus pulang bersama rombongan ini, binnas bersama manusia. Wala tuqdimahum ala hadzal wabak, dan kamu jangan membawa mereka, tuqdima mendatangkan mereka, ala hadzal wabak, pada wabah ini. Jadi mereka sepakat ini, kalau yang orang-orang tua Quraisy ini sepakat pulang saja ya Amirul Mukminin, jangan terus. Fanada Umar radhiyallahu anhu finnas, maka Umar memanggil, berseru di rombongan ya, finnas, pada manusia, pada orang secara umum.
ini musbihun ala dhuhrin. Aku besok pagi aku akan berada di atas punggung unta maksudnya. Fa asbihu alaihi, maka kalian juga berpagi-pagilah padanya, siap-siap pulang sekarang. Jadi Umar menetapkan begitu. Lalu ketika Umar berkata begitu, Abu Ubaidah mengatakan, faqala Abu Ubaidah mengatakan sekarang, Ibnu Jarrah, komandan pasukan tadi ya, salah satu komandan pasukan tadi, juga sahabat Nabi ini, afiroron min qadarillah, apakah lari dari takdir Allah? Ya Amirul Mukminin, ini kok terus pulang, lah mau lari dari takdirnya Allah. Kalau takdirnya Allah kena penyakit ya tetap kena juga kan, gitu maksudnya. Kenapa harus tidak jadi? Gitu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Seandainya selain kamu yang mengucapkan itu wahai Abu Ubaidah. Ubaidah itu kan apa istilahnya? Kepercayaan umat ya. Aminu hadhil ummah. Orang sahabat yang dikatakan oleh Nabi Aminu hadhil ummah, orang terpercaya dari umat ini itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lah dia ngomong gitu, Umar itu menyayangkan, kok ya kamu tuh yang ngomong gitu gitu. Nek orang lain Umar bisa meremehkan, tapi kalau Abu Ubaidah, maka di sini kan wa kana Umaru yakrahu khilafahu. Umar itu tidak suka menyelisih Abu Ubaidah gitu. Karena dia disabdakan oleh Nabi sebagai aminu hadhil ummah tadi. Ya cuman Umar memutuskan pulang. Lah Abu Ubaidah tanya, mau lari dari takdir Allah nih? Begitu loh ya, tanyanya begitu. Terus Umar menjawab sekarang, na'am, iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Subhanallah, ini kan bagus juga jawabannya ya. Kita akan lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kan sama itu. Qadarillah ila qadarillah. Nah, sekarang kita tetap di sini, tetap maju. Itu kalau kita lakukan juga jadi takdir juga. Terus kita mundur kan juga dari takdir juga. Segampangnya kalau kita menetapkan mundur, tapi Allah menetapkan kita maju, kan nanti nggak jadi, tetap maju juga gitu. Karena memang Allah berkuasa kan, gitulah ya maksudnya. Jadi nafiru min qadarillah ila qadarillah juga, bukan kok kepada kekuatan kita, enggak, wala takdir juga nanti akhirnya gitu. Terus Umar menjawab lagi, aro'aita, bagaimana pendapatmu wahai Abu Ubaidah, laukana laka ibilun, kalau kamu tuh punya unta, ibil. Ya lingan dulu waktu ngaji pagi masih disiarkan itu kan, sini jenenge apa ibil ya Pak Ustaz Mulyono ini di sini ibil apa onto pakai apa kayak Yahoo Messenger apa itu fahabatot wadian, lalu dia itu turun ke satu lembah itu lahu udwatani, ada dua bagian, bagian sini, bagian kanan, bagian kiri. Ihdahuma khosbatun wal ukhra jadbatun. Salah satunya itu subur, ada banyak tumbuhan, yang satunya itu gersang. Jadi satunya subur, satunya gersang. Gimana ini? Ya udwah janibul wadi. Ada yang subur, ada yang gersang. Kalau yang mana tadi? Kita aduh. Ini ya khosbah datul kalak wa mar'a. Khosbah itu yang subur, jadbah itu yang la mar'a fihi. Mar'a itu tempat penggembalaan, banyak rumputnya itu. Banyak rumputnya. Mana tadi? Sudah ya. Terus kalau sekarang kamu punya unta, lah ini apa istilahnya? Logika. Kamu punya unta, sekarang ada lembah, sebelah sini itu banyak rumputnya, sebelah sini gundul, nggak ada rumputnya, itu nggak ada rumputnya sama sekali. Terus in ra'aital jadbah ra'aitaha biqadarillah wa in alaisa in ra'aital khosbah ra'aita biqadarillah. Kalau kamu menggembalakan ternakmu, untamu itu di tempat yang banyak suket lagi, rumputnya, itu kamu juga mengembalikan dengan takdir Allah kan, Terus in ra'aital jadbah, kalau kamu mengembalikan di yang gersang, yang tanpa rumput itu, ra'aitaha biqadarillah, kamu juga mengembalikan dengan takdir Allah juga, kan sama gitu. Artinya
di sini mengembalakan di sini juga takdir Allah, juga takdir Allah. Tapi kan kamu milih yang ini tuh mesti, yang ada rumputnya kan, gitu kan maksudnya. Jadi prakteknya kan begitu, memilih, walaupun pada akhirnya Allah yang menentukan, tapi kan kita milih dulu. Nah, sudah. Ya. Ini logika yang digunakan Umar untuk menjawab Abu Ubaidah tadi. Jadi kalau kita misalnya disuruh memilih, yang sini jalannya lempeng, lurus, enak, yang di sini jalannya rusak gitu. Sama-sama halal, dua-duanya halal, tidak ada masalah. Ya kita kan milih yang enak maksudnya. Gitu loh ya. Meskipun pada prakteknya nanti tergantung takdir Allah. Kita mau lewat sini, ternyata ditutup jalannya ya kan, lewat sini juga nggak jadi kan, gitu misalnya. Atau di sini jadi one way kemarin itu, di jalan tol ke arah Jakarta, dari Jakarta ke arah Jawa ditutup, kebalik ya. Waktu pulang dibuka semuanya, sehingga orang mau ke Jakarta nggak bisa. Kebaliknya waktu arus balik dibalik. Mau lewat situ nggak bisa lah, kalau gitu kan takdir berarti, gitu. Maunya lewat situ, tapi kan tertutup, nggak bisa, harus lewat jalan yang lain. Tapi secara umum kan orang memilih tuh ya. Maka ini logika yang dijawabkan kepada Abu Ubaidah. Terus sudah, lalu faqala ini berkata Ibnu Abbas ya, rawinya. Faja'a Abdurrahman ibn Auf, lalu Abdurrahman bin Auf datang radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf itu juga salah seorang kepercayaannya Umar ya. Wa kana mutaghayyiban fi ba'dhi hajatihi, dan dia itu ghaib, tidak ada pada sebagian hajatnya. Maksudnya dia sedang buang hajat itu waktu itu, sedang BAB atau BAK di tempat lain jauh itu, kemudian tidak ada waktu rapat ini dia nggak ada. Terus dia datang, kemudian sudah selesai urusannya, datang. Faqala, lalu dia berkata, inna indi min hadza ilman, saya punya ilmu dalam urusan ini, saya punya ilmu ini. Apa itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin, jika kalian mendengar bihi dengan wabah tadi ya, wabah tadi, bi ardin dengan di satu negeri, satu tanah, satu wilayah, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian masuk datang ke sana. Di situ ada wabah, kalian jangan datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika itu terjadi pada satu negeri, wa antum biha, dan kamu berada di sana, fala takhruju firaron minhu, maka kamu jangan keluar karena lari dari wabah itu tadi, jangan. Fahamidallaha ta'ala, maka Umar memuji Allah, alhamdulillah gitu ya. Fahamidallaha ta'ala Umar radhiyallahu anhu wan sorofa, dan dia pergi, bubaran, meninggalkan tempat itu untuk pulang. Muttafaqun alaihi. Iya, hadisnya yang belakang ini hadisnya ini. Tadi kan depan cuma rembukannya Umar dengan para sahabat yang lain, tapi tidak ada yang mengatakan dari Nabi kecuali yang bawah ini, yakni Abdurrahman bin Auf. Dia mendengar Nabi pernah berkata begitu. Saya potong dari belakang dulu ya. Berarti orang segitu banyak itu tidak ada yang dengar hadis ini gitu. Kan gitu berarti ya. Maka ya wajar saja, karena memang Nabi itu tidak selalu diikuti oleh semua sahabat. Diikuti oleh sahabat iya, tapi bergantian gitu ya mengikuti. Nah, Abdurrahman bin Auf yang mendengar hadis itu menyampaikan hadis itu kepada yang lain gitu loh. Yang lain tidak tahu. Maka inilah rahasianya mengapa kok Abu Hurairah punya hadis yang banyak. Karena pernah dicelakan, kamu itu sudah masuk Islamnya belakangan, keri-keri menjelang Nabi wafat gitu ya, enggak begitu lama, cuman 1 atau 2 tahun saja kurang lebih gitu. Tapi kok hadisnya kok banyak sekali. Anak Abu Hurairah gitu kan. Abu Hurairah cerita, di hadisnya itu beliau cerita, loh saya itu beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain itu ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang sibuk ngurusi di pasar-pasar. Lah saya ini ashabu sufah. Ashabu sufah itu tinggalnya di masjid, gitu loh. Tidak punya keluarga, tinggal di masjid. Kerjaannya ya bersama Nabi terus setiap hari, 24 jam bersama Nabi gitu. Kalau Nabi dapat makanan, kami kadang-kadang dikasih makanan. Kalau tidak ya tidak makan. Tidak makannya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa lebih gitu.
ya di masjid situ, pokoknya ngenger istilahnya kalau bahasa kita, bahasa Jawanya ngenger, ikut di masjid situ, sehingga dia seharian itu dapat hadis banyak banget. Nabi berkata berkali-kali itu maksudnya ya, makanya hadisnya bisa ribuan dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wah sangat jauh gitu. Karena mereka juga punya kesibukan di luar gitu ya. Ini juga salah satunya Abdurrahman bin Auf ini, dia juga mendapatkan hadis yang tidak didapatkan oleh sahabat yang lain. Maka nek coro apa istilahnya, orang-orang yang masa sekarang ya, sekarang cara untuk transfer ilmu yang paling mudah ya suhbah. Suhbah itu apa? Mensahabati, menyertai gitu. Kita nih kalau pas ada ustadz kesini gitu ya, lah kalau bisa disertai terus itu, bareng itu ada butuh apa disertai. Tujuannya apa? Biar itu ilmunya gitu. Dengan itu kan kita dapat ilmu, karena ilmu itu lebih banyak yang tidak terajarkan secara lisan, tapi terajarkan secara praktek gitu loh. Maka kalau orang-orang zaman dulu, kiai zaman dulu itu gitu, santrinya dijak, ayo pergi kemana tuh santrinya dijak, berapa orang santri, sehingga tahu Pak Yai apa perbuatannya kalau sedang safar begini itu juga yang dipakai oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh jauhlah, itu juga gitu. Di suhbatul masayih istilahnya, bersobah pada syekh-syekh itu, di melayani syekh-syekh itu tujuannya gini untuk ngilmune gitu. Karena tadi lebih banyak yang tidak terajarkan dalam lisan itu, karena orang kan ngomong di majelis taklim ini kan terbatas tuh ya, sing diiling saja kan, yang diilingi saja, yang diingat saja. Tapi kalau seharian 24 jam itu bareng itu, jadi tahu kan, oh nek maam gini caranya, kalau tidur begini kan, jadi tahu banyak hal gitu ya, tanpa harus diajari. Nah, Abu Hurairah begitu. Abu Hurairah itu tahu betul keadaan diri Nabi karena hampir 24 jam, kecuali kalau Nabi sedang bersama istrinya tentunya ya, di luar. Tapi sesudah selain itu, beliau selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Terus kalau yang pokok dari ini, prinsipnya kalau ada wabah, ini juga berlaku di kesehatan sebenarnya ya, yang saya tahu gitu. Kalau ada wabah itu, orang-orang yang di dalam tidak boleh keluar, orang-orang di luar tidak boleh masuk, dikasih karantina istilahnya ya. Apa itu bunyinya itu, karantina kesehatan, tidak boleh masuk, supaya ya mencegah terjadinya penularan. Sebenarnya yang terjadi begitu. Nah kalau di dalam kok nggak boleh keluar ya, karena kaitannya juga dengan keyakinan akan takdir. Kalau memang takdirnya tidak kena ya tidak kena, harusnya dikeluarkan loh. Nah kalau dikeluarkan tuh malah bisa jadi membawa yang dibawa di dalam, jadi karier itu namanya. Karier itu apa? Membawa penyakit. Dia tidak sakit tapi dia membawa penyakit, bisa jadi begitu. Makanya biar di situ saja, tapi tetap diobati. Kalau cara kesehatan yang saya tahu dulu, yang datang ke sana para dokter gitu. Dokter datang ke sana tentunya dengan sudah diberitahukan ya keadaannya, terus ngobati yang di sana. Yang orang-orang luar jangan masuk ke situ. Itu aturan Islam juga begitu ternyata ya, yang didapatkan seperti itu. Jadi dicegah tidak kemana-mana. Tapi yang terjadi kan kadang-kadang tidak gitu. Yang kini yang wedi selak Melayu, selak wedi kena wabah terus lari kemana-mana. Jadinya malah jadi kemana-mana wabahnya itu. Terus ini juga ada syariat tentang istisyaroh tadi ya, musyawarah, mengajak bermusyawarah para sahabat yang lainnya. Jadi orang amir itu baiknya juga minta pendapat orang lain, walaupun keputusan tetap di tangan dia gitu. Tidak kok keputusan berdasarkan suara terbanyak, mboten loh ya. Tidak, ya di tangan dia tentunya. Memutuskannya bagaimana? Sudah dapat istisyaroh, dapat saran dari banyak orang, nah sekarang keputusannya piye? Terserah Pak Amir. Amirnya piye? Ngene, ya wis dilakoni dengan segala konsekuensinya. Udah ngantuk ya? Saya ngomong soal itu tidak ngantuk. Ini hadisnya satu lagi masih sama. An Usamah kalau di sini, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi kan yang tadi Abdurrahman bin Auf, yang ini Usamah. Usamah juga mendengar hadis yang sama. Idza sami'tu ta'un, apabila kalian mendengar ta'un, penyakit menular sama dengan wabah tadi, bi ardin, di satu negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasukinya, jangan masuk negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin, dan ketika terjadi satu negeri, wa antum fiha, dan kalian berada di negeri itu, ya,
fala takhruju minha, dan maka janganlah kalian keluar dari negeri itu tadi. Ini ya. Wa hadza ma huwa ma'ruf bil hijril syihhi. Karantina kesehatan ya, boikot kesehatan, blokade kesehatan, tidak boleh masuk, yang luar tidak boleh masuk, yang dalam tidak boleh keluar. Iya, tadi ada istihbabus syura minal imam li ra'iyatihi. Musyawarah rakyatnya itu yang diajak musyawarah, tentunya tidak semuanya, yang dianggap bisa saja jak musyawarah. Wa in ra'a syura laisa mulziman lil imam. Wa anna ra'yu syura, bahwasanya pendapatnya syura itu bukan harus dilakukan oleh imam, tidak. Imam bebas saja memilih. Walaupun semuanya berpendapat beda dengan dia menerima pendapat yang lain, boleh saja. Kayak Abu Bakar ketika memerangi mani zakah itu ya. Pencegah zakat apa? Tidak mau bayar zakat itu loh. Itu kan ditentang oleh semua sahabat itu, termasuk Umar gitu. Ya Khalifah Rasulullah, apa kita mau memerangi orang yang sudah bersahadat gitu. Kan bunyi hadisnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu kan. Nah ini iqamah sholat, mereka juga menegakkan sholat, tapi cuma tidak bayar zakat saja. Terus apa harus diperangi kayak gitu tuh? Kata Abu Bakar, iya saya perangi. Tetap nekat Abu Bakar. Ternyata Umar mengatakan dalam hadisnya itu, kemudian di hadis Bukhari kan ada ya, maka akhirnya Allah melonggarkan hati kami untuk menerima itu, sebagaimana Allah melonggarkan hati Abu Bakar sebelumnya untuk melaksanakan itu, memerangi mani zakah, orang yang tidak mau bayar zakat. Itu contoh imam beda dengan suronya, dengan musyawarahnya. Tidak apa-apa, boleh saja. Karohiyati dukhul alal wabak wa karatil firar minhu, ini sama ya. Makruhnya orang masuk ke tempat yang kena wabah dan makruhnya orang lari dari wabah itu. Ini yang disebut tadi hijrul syihhi, karantina kesehatan. Tapi ini tidak yunafi tawakul ala Allah, tidak menghilangkan tawakal kepada Allah loh. Li'anna al-akhdha bil asbab wal bu'du min mawati tahlikah min tamarati tawakal ala Allah. Jadi menggunakan sarana, mengambil sarana dan menjauh dari tempat kerusakan itu merupakan buah dari tawakal kepada Allah. Gitu loh. Itu juga tawakal juga. Bukan tawakal itu kemudian harus, misalnya orang perang ya. Perang, nah ini saya tawakal sudah maju saja pada musuh sana tanpa membawa apa-apa. Kan tidak begitu kan? Ya dia bawa senjata, siap untuk berperang, siap untuk membunuh musuh, tapi kemudian mati lah, itu tawakalnya dijalani, tapi ikhtiarnya juga iya ada gitu loh. Ikhtiar itu juga bagian dari tawakal. Tidak dikatakan tawakal orang yang kemudian berdiam diri gitu saja, pokoknya maju tanpa bawa senjata, itu bukan tawakal, itu bunuh diri namanya ya. Gitu ya. Subutul adwa wa intisharul mardha bi idznillah ta'ala la bidzatihi. Jadi terjadinya wabah penyakit menular itu dan tersiarnya penyakit, penularan penyakit itu dengan izin Allah. Bukan karena penyakitnya itu sendiri, tapi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Kayak kemarin Covid itu ya. Sekarang siapa yang terkena? Ya Allah yang menentukan orang yang terkena siapa. Kadang-kadang ada dokter seharian ketemu dengan para pasien tidak apa-apa. Ada orang baru sebentar saja langsung kenaan, bisa jadi gitu. Karena apa? Karena Allah yang menentukan, Allah, bukan karena penyakitnya itu sendiri, bukan, tapi karena Allah menentukan dia tersebar atau tidak. Terus ada masyru'iyatil qiyas, ada di syariatnya qiyas, ini ada qiyas. Sekarang kalau orang mau menggembalakan ternak, ada yang begini, ada yang subur, ada yang gersang, pilih mana? Itu kan juga qiyas. Sekarang juga gitu. Ini ada tempat kena wabah gitu. Kita masuk apa enggak gitu, itu kan juga qiyas dari tadi, dikiaskan gitu. Maka salah satu dalil yang dipakai oleh ulama itu qiyas. Jadi Quran, hadis, ijma, qiyas. Walaupun ijma qiyas ini tidak sepakat ulama ya, tapi dipakai juga secara umum. Qiyas itu mengkiaskan sesuatu yang tidak ada hukumnya pada sesuatu yang ada hukumnya itu. Nah ini hukumnya gini, ini enggak sama, tapi ada kesamaan ilat, ada kesamaan sebabnya bodoh.
maka dikiaskan. Ini tidak ada hukumnya, kalau yang ini ada, nah ini dikiaskan ke sini, gitu. Kalau kias seperti itu. Terus ini ada lagi ala qadatil ummah, wajib atas para pemimpin umat itu wal mas'uliyin, orang-orang para penanggung jawab untuk menjaga umat itu pada keselamatan mereka, dijaga jangan sampai rakyatnya itu celaka gitu. Tidak berlebih-lebihan membawa mereka atau menyerahkan mereka pada tempat yang membinasakan mereka. Tidak boleh, itu tugasnya para pemimpin yang baik tentunya. Pemimpin elek ya malah golek keuntungan dari situ ya, dapat keuntungan dari rakyatnya, gara-gara rakyatnya setiap ada satu orang mati dapat uang 100.000 katanya gitu. Dulu waktu Covid itu bupati mana itu ketahuan, ternyata dari tidak tahu dari Depkes dari mana, pokoknya nenek orang mati karena Covid, bupatinya dapat 100.000. Masih dane di Karang wae no. Kira-kira sing mati digawe akeh, nek sing mati Covid ora wis dianggap Covid wae. Nah gitu kan jadinya. Makanya jumlah apa yang terbunuh oleh Covid jadi banyak sekali. Gara-gara tadi nek wong mati siji, sing orang mati terus ngene untuk 100.000. Enak banget gitu. Golek duit tak gampang ya ngono. Jadi kan enggak bener kan itu harusnya ya. Tidak begitu. Makanya terus di rekayasa. Pokoknya kowe gelem ra, di Covid ki gelem ra. Covid kayak ini saudara kamu mati kan, di Covid kan aja ya, nanti kamu dapat uang. Ada juga gitu, dikasih uang supaya karena dapat uangnya lebih banyak. Kalau itu korban Covid dulu pernah ada begitu contohnya ya, itu tidak benar seperti itu. Sudah ada pertanyaan? Belum lanjut? Tidak ada. 362 babut taghlid fi tahrimi sihr. Taklid penguatan, pengerasan, penguatan fi tahrimi sihir. Larangan keras itu kalau bahasa kita. Larangan keras atau keharaman sihir. Qala Allah Ta'ala berkata bahwa kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Sulaiman tidak kafir, tapi setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini tentang Harut dan Marut itu ya, surat Al-Baqarah ayat 102. Ini ada beberapa keterangan sedikit. Ada yang mengatakan sihir itu takhayul, jadi khayalan saja, la hakikatan lahu, tidak ada hakikatnya. Ada yang mengatakan lahu hakikatun khariqatun lakin yumkinu mu'aradatiha. Dia punya hakiki keadaan yang sesungguhnya tapi bisa ditolak gitu. Kalau yang wallahu alam, yang kalau kita lihat ayatnya gitu. Surat apa niku? Sing saharu ayunanas itu surat apa Ustaz? Saharu ayunanas, ada yang ingat? Nah ini ya surat Hud. Kita kan surat Hud juga tuh. Qala al-falama al-qaw saharu ayunanas, ketika mereka melemparkan tongkat dan talinya para tukang sihir itu, saharu ayunanas, mereka menyihir mata manusia. Jadi ini kalau nanti kita lihat keterangannya, yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun itu tongkat dan tali. Ketika dilemparkan tetap jadi tongkat dan tali, tetapi mata yang melihat itu kayak melihat ular gitu loh. Berarti kan tidak hakikat lagi. Berarti kan kayak tipuan mata gitu. Tipuan mata. Ada pulpen, ada ya pulpen. Tidak ada pulpen. Yang agak panjang saya punya. Nah, kalau kita pakai pulpen gitu kan, kayak ini ya. Kita gerakan ini. Kan kayak lentur atau pulpennya ini. Padahal kan enggak tuh ya. Ini kan tipuan mata begini. Jadi kok kayak tuh. Pulpennya itu kayak ada lentur-lenturnya gitu. Kan gitu tuh. Ini juga masih mainan saya waktu masih kecil gitu. Karena belum pernah lihat kan gini. Loh iya, kok iya ya? Oke gitu. Itu kan tipuan mata. Sihir itu kayak gitu loh. Sihir itu menipu mata manusia. Maka wallahu alam, kok saya melihat mengikuti ulama yang mengatakan ini bukan hakiki tapi tipuan mata. Kayak sulap kan juga gitu, tipuan mata. Jadi melihatnya gitu. Lah maka nanti
Nah ini ya lanjutan ayatnya ya. Ini surat Hud tapi sudah ayat sekian, nanti mungkin di waktu yang kapan sampai nanti kita ya. Ini kan kita baru ayat 96. Ini kan nanti bunyinya kan sesudah ini Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya, terus talqafu ma yafikun, menelan apa yang mereka bikin-bikin itu kan gitu. Terus tukang sihirnya itu wa ulqiya saratu sajidin. Tukang-tukang sihir itu sujud kepada Allah, maksudnya bukan kepada Nabi Musa. Amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabbul alamin, Rabbi Musa wa Harun. Nah ini mengapa, nanti ada keterangan mengapa kok tukang-tukang sihirnya ini kok sujud. Karena tukang sihirnya Fir'aun itu mereka melihat, karena dia tukang sihir tuh ya, kan tidak bisa ditipu oleh sihirnya sendiri. Tukang sihir tertipu oleh sihir ya aneh kan gitu. Dia tahu cara menipunya gimana. Tukang sulap ada orang main sulap, ya tahu triknya tuh. Ini begini caranya kan tahu tuh. Tukang sihir juga tahu. Maka kalau Musa, Fir'aun dan orang-orang secara umum itu mereka melihat ada ular-ular kecil yang banyak jumlahnya dimakan oleh ular besar, ularnya Musa memakan ular-ular kecil itu. Tetapi kalau tukang sihir berapa itu? Ada yang katakan 7, ada yang katakan 17, ada yang katakan 70 gitu ya. Itu melihat ada ular tenan ini, ular sungguhan, bukan ular sihir. Betul-betul ular betul memakan tongkat dan tali mereka gitu loh. Lah mereka kaget, loh, ini ular sungguhan. Kalau saja Musa itu tukang sihir, tentu tukang sihir tidak akan tertipu oleh ularnya Musa, gitu loh ya. Tapi betul, tongkatnya Musa itu betul-betul jadi ular. Mata mereka melihat itu ular betul. Maka yang mereka lihat ularnya Musa memakan tongkat dan tali mereka. Lah kalau orang secara umum termasuk Nabi Musa melihat ada ular besar makan ular-ular kecil gitu loh ya. Sehingga tukang sihirnya kemudian tobat. Ini bukan sihir ini sungguhan, ini betul terjadi gitu loh ya. Kembali ke sini ya. Jadi di sini katakan takhayul la hakikatan lahu, tidak ada hakikinya. Tapi ada yang mengatakan sebagian ada hakikatnya tapi bisa ditolak gitu ya. Udah. Sekarang kita masuk hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, kalian jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sab'a 7 al mubiqat yang menghancurkan, membinasakan. Muhlikat ya, al mubiqat ay al muhlikat. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahunna wa mahunna, apa itu 7 perkara yang membinasakan itu? Qala, Rasul mengatakan, bersabda, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Satu syirik. Yang kedua wasihru, sihir. 1 syirik, 2 sihir. 3 wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, dan membunuh orang, membunuh jiwa, diri, allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Membunuh orang tanpa ada alasan. Kalau ada alasan boleh. Misalnya karena dia membunuh orang, dikisos, dibunuh, boleh. Kalau dia murtad, boleh. Atau karena dia zina padahal sudah punya istri atau punya suami, pernah punya istri, pernah punya suami, dibunuh, dirajam, boleh gitu kan ya. Wa aklur riba, yang keempat makan riba, maksudnya menggunakan riba, baik yang memberi maupun yang diberi, yang memberikan utang riba maupun yang mendapatkan utang riba. Kalau sebagian muslimin, saya dengar dari teman saya di penerbit itu, ada satu penerbit Islam di Solo sana, mengatakan, kok ketika ditanya, loh, kok kita ngambil uang dari bank, ngambil kredit dari bank? Jawabannya, kita kan didolimi, katanya gitu. Kita kan bayar bunga, iya, tapi kita didolimi, jadi nggak apa-apa, halal. Tapi kalau kita yang mengambil riba, gitu yang haram, katanya gitu. Nggak tahu apa ada madhab gitu, saya belum tahu. Nek madhab pokoknya nek riba, nek kita yang utang tidak dosa. Kenapa? Karena kita didolimi, harusnya mengembalikan sekian, ditambahi karena kena riba tadi. Tapi kalau yang ngambil dosa gitu. Nah, kalau saya tetap ikuti yang hadis itu ya,
akilihi wa mukilihi sama saja. Orang yang memberi, orang yang terima sama saja, sama-sama dosane gitu. Sama-sama dilaknat oleh Rasulullah. Tapi karena ada yang begitu, karena saya dengar dari teman saya, dia kerja di penerbit, terus bosnya ditanyai gitu, kok ambil dari bank apa? Iya kan kita dizalimi nggak apa-apa, kalau dizalimi nggak apa-apa, tapi kalau kita yang memberi riba itu yang haram katanya gitu. Nggak tahu itu, saya belum pernah dengar ada ulama yang mengatakan begitu, kecuali itu tadi, apakah dia dari ulama atau ngarang dewe, saya nggak tahu ya. Sudah ya. Wa aklu malil yatim, dan menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Aklu di sini mesti makan, tapi bukan mesti makan, menggunakan harta anak yatim sebagaimana kita tahu, kalau karena terpaksa boleh. Walinya ini orang miskin, tidak bisa memelihara anak yatim kecuali menggunakan hartanya si yatim itu, ya boleh, nggak apa-apa. Dia ikut makan, ya boleh, nggak apa-apa. Sudah kita bahas di surat An-Nisa itu ya, boleh. Di sana disebutkan kalau emang wa ingkana ghaniyan falyasta'fi wa ingkana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, dia boleh makan dengan cara yang baik. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari pada hari pertempuran, larikan diri, bukan karena siasat perang tapi karena lari. Kalau karena siasat perang kan boleh. Ayatnya ini surat apa itu? Surat Daru yang illa mutahayyizan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah gitu. Mutahayyizan. Kok enggak ada sing ngapal kaya Ustaz Adi Hidayat. Cepet. Kene ya ora hafal masalahnya. Mutahayyizan. Ini ya surat Hud juga. Nah, sudah kelewat kok. Dunia kelingan ya. Surat Hud ayat 90. Salah ya. Kok surat Hud ini? Ini bukan surat Hud ya? Ini masih surat Hud. Mestinya bukan Hud ini. Ini masih 90. Surat apa ini? Al-Anfal. Oh, lagi cek salah. Cek sebentar. Ini hilang ini. Ini caranya. Al-Anfal ya. Ayat 16 ini kan. Wa man yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang berpaling memalingkan mereka itu yauman pada hari itu, hari pertempuran itu, duburahu, duburnya maksudnya lari, illa mutaharifal liqital au mutahayyan ila fi'ain. Ada dua kemungkinan. Kalau ini mutaharifan liqitalin ini untuk siasat perang gitu. Mutaharifan liqital, mundur tapi karena siasat perang. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mau bergabung dengan pasukan lain, mundur tapi gabung pasukan lain, itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau tidak karena dua ini, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia balik pulang dengan murka dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat tinggal, wa bi'sal masir gitu ya. Jadi kalau karena mau gabung atau apa boleh saja, atau karena siasat perang. Jadi ini memang pasukan pemancing gitu. Dia mundur. Nah di sini ada pasukan lebih gede. Begitu mundur dia dikejar oleh musuh. Nah di sini diserang oleh boleh gitu. Siasat perang namanya. Tapi kalau bukan karena itu, tidak boleh mundur. Termasuk yang dilakukan oleh para sahabat ketika perang Uhud. Itu kan ya. Rasulullah berteriak-teriak itu supaya tidak mundur, tapi tetap mundur juga. Para sahabat lari pergi karena dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi sudah dimaafkan oleh Allah. Walaqad afa ankum, Allah sudah memaafkan itu. Padahal jadi dosa besar. Sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, wa qadful muhsanat, dan menuduh zina al muhsanat, wanita-wanita yang terjaga, al mukminat, wanita-wanita yang beriman, al ghafilat, yang lalai dari kemaksiatan maksudnya. Jadi orang baik, wanita baik-baik dituduh berzina. Itu. Ini 7 perkara yang merusak. Salah satunya adalah sihir. Jadi sihir itu tidak boleh dipelajari. Itu termasuk ilmu yang diharamkan oleh dinul Islam ini. Ini belajar ilmu apa saja boleh, kecuali belajar sihir tidak boleh. Masa enek akademi sihir.
Itu di apa? Filmnya Harry Potter itu kan ya. Jenengnya apa itu? Highgrave apa tuh dari daerah di Inggris sana itu. Akademi sihir, caranya nyihir piye gitu. Nah, nggak boleh dosa. Itu termasuk yang dilarang. Lah kalau sulap gimana? Kalau sulap itu tidak apa-apa karena itu kecepatan orang kecepatan tangan saja. Tapi kalau orang bohong-bohong pakai itu ya jangan. Tapi kalau segera sebagai petunjukan sih nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu dapat dipelajari kan ya, trik-trik sulap. Soalnya kalau sulap terus kemudian jadi ada sihirnya lain lagi, kan juga sebagian gitu, pakai bantuan setan, sihir. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar kecepatan orang menggunakan tangan saja nggak apa-apa, tidak dilarang. Ada pertanyaan? Lanjut ya, 363 babun nahi anil musafarah bil mushaf. Larangan bepergian dengan membawa mushaf ila biladil kufar ke negeri-negerinya orang kafir idza khifa wuqu'ihi bi aidil aduwi. Jika dikhawatirkan jatuhnya mushaf itu di tangan musuh Islam. Hadis yang pertama 1796 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang ayu safara, bahwasanya dibawa safar, dibawa bepergian bil Quran, dengan Al-Quran, maksudnya mushafnya, ila ardil aduwi, ke negeri musuh. Emang zaman Nabi sudah ada mushaf ya, mungkin tulisan saja kalau itu ya, tulisan-tulisan Quran, ada suhuf-suhufnya, bukan mushaf tapi suhuf, sahifah. Tidak boleh dibawa ke negeri musuh kalau dikhawatirkan jatuh ke tangan musuh, lalu mereka akan menghina Al-Quran itu ya, dihinakan mushafnya itu, atau tulisan-tulisan itu dihinakan, itu yang jadi kekhawatiran. Kalau sekarang mungkin ini sudah tidak banyak dibahas karena kan mushaf dicetak di mana-mana. Satu-satunya produk penerbitan yang selalu laku itu kan mushaf itu ya. Sampai semua penerbit nyetak mushaf. Sampai Gramedia itu loh. Bukan nyetak mushaf, tapi dia membeli mushaf dari satu penerbit. Sebetulnya saya kenal penerbitnya itu. Pokoknya saya beli harga sekian tapi dibayar semuanya, tapi harganya emang mepet itu, beli sama Gramedia. Dia mau nyetak mushaf sendiri mungkin takut dosa ya ini. Takut dosa. Wong Kristen harus nyetak mushaf itu. Tapi membeli itu, dan yang paling laku di Gramedia itu yang paling laku memang mushaf itu. Jadi ya anehnya ya kita itu orang-orang Islam tuku mushaf yang di Gramedia gitu loh. Langsung neng wong Islam itu. Datangnya ini keuntungan mereka. Nah yang toko bukunya adanya itu enggak aja, banyak toko buku Islam kan banyak ya. Beli toko buku Islam kenapa? Atau beli langsung ke penerbit Islam kenapa? Atau beli kepada saudara kita, aku tuku ning kancaku kulak ning Gramedia ya padha wae. Ya tak kulak ke situ ya ngapain tuh ya. Jadi kita mestinya kembali ke kita sendiri saja, jadi jangan kepada orang lain. Kalau bisa begitu. Sudah 364 babu tahrimi istimali ina idzahab wa ina ilfiddoh. Bab larangan haramnya menggunakan bejana dari emas dan bejana dari perak fil akli wa syurbi, untuk makan dan minum, wa thaharah, dan untuk bersuci, wasa iri wujuhin wal istimali, dan pada keseluruhan penggunaan dan menggunakan keseluruhan wajah itu penggunaan juga ya, istimal juga penggunaan. Jadi digunakan untuk apapun jangan, wadah dari emas maupun dari perak. 1797 an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi yasrabu fi aniyatil fiddah, orang-orang yang minum pada bejana-bejana perak, yasrabu minum fi aniyatil fiddah, pada bejana-bejana perak, wadah-wadah dari perak, cangkirnya dari perak, gelasnya dari perak gitu loh. Inna ma yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sesungguhnya dia itu memasukkan ke dalam batannya, ke dalam perutnya naro jahannam, neraka jahannam. Jarjaro ini ya, yujarjiru itu kalau
ada seseorang itu ada dalam air, dalam halakoh itu di sini di tenggorokan ada air, terus dia itu menggelegek itu namanya jarjaro itu. Mutabian yusma'u lahu sautun. Jadi kayak minum air gitu terus di lak di sini ada suaranya itu. Itu jarjir itu gitu maksudnya. Nah yang digitukan itu api neraka jahanam ya. Wal jarjaro itu kinayatun an dzalika saut. Nah ini jarjaro itu kinayah dari suara menggelegaknya tadi. Memasukkan dalam perutnya api jahanam, neraka jahanam. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatil muslimin, dan dalam riwayat Muslim innalladzi ya'kulu au yasrobu, ada ya'kulunya. Ini kan tadi yasrobu saja ya. Orang yang makan dan minum fi aniyatil fiddah wal zahab. Di sini tadi aniyatil fiddah saja. Kalau yang Muslim ada tambahan fi aniyatil fiddati wal zahab. Sabda Nabi begitu. Jadi tidak boleh digunakan untuk makan, tidak boleh digunakan untuk minum. 1798 wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana anil haril wa dibaj, melarang kami dari harir dan dibaj, dua jenis sutra ya, yang tebal artinya tipis, harir dibaj. Wa syurbi fi aniyati dzahab wal fiddah, dan minum pada wadah-wadah emas dan perak. Aniyah bejana-bejana, wadah-wadah, az-zahab emas, wal fiddah dan perak. Waqala, dan Rasul bersabda, hunna lahum fid dunya. Hunna mereka itu, harir, dibaj, terus aniyatil fiddah wa zahab itu lahum untuk mereka, untuk orang-orang kafir, fid dunya, di dunia. Lahum itu hum balik pada orang kafir ya. Wahia, dan dia peralatan tadi, lakum untuk kalian fil akhirah, di akhirat. Nanti di jannah wadahnya dari emas. Tapi kalau di dunia jangan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat lain pada dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Rasul bersabda, la talbasul harira waladibaja, janganlah kalian memakai harir, sutra, wadibaj, dan juga sutra tebal maupun sutra tipis ya. Ini kan di sini kan dikatakan dibaj itu naun minal harir, jenis dari sutra, wakila huwa ma ghaladha minhu, yang tebal, yang dibaj itu yang tebal. Kalau sutra ya secara umum, kalau dibaj yang tebal. Nanti ada lagi yang sebutkan, satunya tipis, satunya tebal. Pokoknya sutra itu jenis sutra. Wala tasrobu fi aniyati dzahab wal fiddah, dan janganlah kalian minum pada menggunakan wadah-wadah emas. Aniyati dzahab emas, aniyah itu jamak dari aniyah itu apa namanya, wadah ya, jamaknya awani, wadah emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiyah, dan janganlah kalian makan pada sofa itu piring ya. Ina lil akal ya, wadah untuk makan, yang bisa mengenyangkan 5 orang, satu ashos, jadi mungkin bagi barangkali, bukan piring tapi bagi, bisa ngomong 5. Jadi ini kalau ilatnya itu karena kemewahan ya, karena kemewahan kan, mosok bejana kok dari emas ya kan, harganya berapa itu, mahal kan, jangan. Kalau perhiasan, kalau dalam Islam yang boleh pakai yang kaum wanita. Kalau ini kan larangannya umum ya, kecuali yang harir itu boleh, kalau kaum wanita boleh, kalau laki-laki tidak boleh, berdasarkan hadis yang lain, bukan di hadis ini. Nah, disebutkan ala dzukuri ummati gitu, atas orang-orang laki-laki dari umatku. Kalau perempuan boleh. Atau kalau orangnya itu gatel kalau tidak pakai sutra, kan ada kulit yang sensitif itu kalau nggak pakai sutra gatel, maka pakai sutra. Kayak Utsman bin Affan tuh gitu. Affan kalau pakai kain kayaknya sutra, kalau enggak saya dia gatel. Nah, kalau gitu karena ada ilatnya jadi boleh. Kalau waktu itu, zaman itu, orang kalau pakai bajunya itu dari wool, dari kambing, itu modelnya
Ya wool itu apa? Kain apa? Bulu kambing itu kemudian dipakai dijahit jadi baju gitu. Sehingga kalau orang pakai baju begitu, itu kalau siang-siang baunya kayak bau kambing. Ya, betul. Makanya nanti kalau pengen lihat itu syariat, mengapa kok ada syariat mandi Jumat itu kan karena itu gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan tidak mandi siang-siang dipanas kayak gitu, kayak baunya kayak apa gitu. Sehingga disuruh mandi Jumat. Kalau mau datang di Jumat suruh mandi dulu gitu loh, karena mereka kan dari petani ya, petani yang ladang langsung mangkat sholat Jumat, wah di masjid kayak apa baunya itu, makanya mandi dulu gitu loh ya, suruh mandi dulu. Nah makanya terus nggak tahu mungkin sudah ada kain selain itu kan juga ada ya, kalau yang dari kain yang paling murah kan dari wool itu, cuman baunya kayak gitu. Terus kalau enggak ya dari katun atau dari kapas itu juga ada. Kalau enggak ini dari sutra itu. Artinya kalau ada ilatnya, kok anggo sutra kenapa? Lah gatel. Kalau enggak pakai sutra gatel. Ini bukan gatel kulitnya, gatel atine. Nah beda nih ini. Mau isin aku sugih anggo sutra ya. Lain kalau gitu malah enggak boleh jadinya gitu. Karena kan ada sisi kemewahannya, kesombongannya kan. Enggak boleh. Jadi ini kaitan dengan begini nggih. Kita memang diajari untuk hidup bersahaja, tidak bermewah-mewah. Nah, kalau punya itu tidak harus ditunjukkan kok masalahnya. Punya kan dipakai, dibeli boleh, disimpan boleh, dipakai ya nggak boleh. Itu kan Umar kan pernah toh. Ada orang tapi melarang, nggak boleh. Ini orang yang pakai sutra nanti tidak dapat bagian di akhirat gitu. Lalu satu ketika Umar tuh dikirimi Nabi kain sutra. Umar dikirimi Nabi kain sutra gitu. Umar terus mengatakan, ya Rasulullah, nah cara kita jenengan itu bagaimana toh? Nah gitu kalau kita ya. Bagi Nabi itu gimana? Dulu saya mau ini nggak boleh ya, sekarang malah dikirimi sutra itu gimana itu? Kata Nabi, saya ngirimkan kepada kamu tidak untuk kamu pakai, gitu loh. Pakai itu tidak untuk dipakai, kamu bisa jual, bisa kamu berikan pada saudara kamu, orang-orang yang memang boleh pakai itu. Akhirnya oleh Umar diberikan pada saudaranya yang masih musyrik, kasih gitu ya. Orang musyrik tidak ada masalah atau ya malah ya. Jadi itu kejadiannya ya. Yang ketiga wa Anas bin Sirin qala, ini masih bab yang sama. Kuntu ma Anas bin Malik radhiyallahu anhu inda nafarin minal majus. Aku itu bersama Anas bin Malik di bersama orang-orang Yahudi. Faji'a bi faluzat ala ina'in min fiddah. Faluzat itu jenis dari makanan yang manis gitu ya. Naun minal halwa, makanan yang manis. Kayak makanan yang rasanya manis itu. Faluzat ala ina'in min fiddah, di atas, di pada, bukan di atas, pada, wadah dari perak. Falam yakulhu, maka dia tidak memakannya. Anas tidak memakannya. Fakila lahu, dikatakan kepada dia, hawilhu, pindahkan dia. Maka fahawalahu ala ina'in min holanji. Jadi dipindahkan di wadah yang terbuat dari holanji, dibuat dari pohon ya, dari batang pohon. Ini ya, masnuun min sajarin. Terus faji abihi fa'akalahu, lalu datangkan kepada Anas, lalu dia memakannya. Rawahul Baihaqi bi isnadin hasanin. Al holanju al jafnah. Jafnah itu wadah atau piring yang dibuat dari batang pohon tadi. Artinya ini menunjukkan sekali lagi keharuman memakan atau meminum makanan dan minuman yang itu ada di bejana atau wadah dari emas atau dari perak. Kalau dari yang lainnya boleh. Kalau perhiasan kan cuman emas saja nih, kalau yang laki-laki. Kalau perak kan boleh. Nabi pernah pakai cincin dari perak kan pernah. Tapi kalau perempuan boleh pakai emas, boleh pakai perak juga boleh. Hurmatu istimali aniyati dhahab wal fiddah fi ta'amin aw syarbin aw ghairi dzalik min anwa'il istimal. Tidak boleh pakai wadah itu sama sekali. Lima fihi ini ya, minal khuyala wal kibri, karena di situ ada kesombongan, kecongkaan dan kesombongan. Wa kadzalika ittikhadhiha litazyin aw ghairihi, untuk berhias atau yang lainnya. Li anna ma hurima istimalu hurima ittikhadhu, yang diharamkan memakai juga diharamkan menggunakannya. Wa ana istimaliha minal kabair, menggunakan termasuk
dosa besar. Liwurudil wa'id syadid ala dzalika, karena adanya ancaman keras terhadap itu. Kalau ada larangan, nggih, kaidah usul fikih ya, ada larangan terus ada ancaman keras terhadap larangan itu, maka kedudukan hukumnya haram. Kalau ada larangan tidak ada ancaman, berarti itu kedudukannya makruh gitu ya. Terus ulama mengecualikan penggunaan emas dan perak untuk perempuan saja, linisa'i faqat. Nah, terus juga penggunaan khotamul fiddah lirijal, karena ada dalilnya. Nabi itu punya cincin dari emas tulisannya Muhammad Rasulullah, yang matanya ada di dalam bukan di luar. Kalau punya cincin ya, yang nggak punya cincin tidak bisa nunjukkan. Cincin itu kan biasanya matanya di luar gitu. Nah, Nabi itu matanya di dalam sini. Tulisannya Muhammad Rasulullah gitu. Kalau nggak salah yang pernah kita lihat itu kan bunyinya Muhammad paling bawah, terus Rasul di atasnya, Allah paling atas tuh. Muhammad Rasulullah. Bener gitu. Gunanya untuk apa? Untuk ngecap. Nabi kan tidak bisa nulis, tidak bisa tanda tangan toh. Nanti kalau ada surat ditulis oleh orang lain, Nabi ngecap pakai itu, kasih tinta terus dicap. Nah, gitu. Ini tulisan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibawa oleh Nabi wafat dipegang oleh Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar wafat dipegang oleh Utsman, di masa Umar hilang. Gitu. Jadi masuk sumur, gitu ya. Masuk sumur sudah hilang. Jadi Ali nggak pakai itu lagi. Dulunya pakai itu. Jadi Abu Bakar kirim surat, ya pakai itu Muhammad Rasulullah gitu. Pernah diganti Abu Bakar ya enggak, ya Muhammad Rasulullah itu kirim surat gitu. Umar kirim surat juga dicap pakai itu gitu. Itu cincin yang untuk kaitannya dengan bolehnya pakai perak ya. Terus wa tahrimul harir bi kulli anwahi wa kulli thawbin aktsaruhu harir. Ini ada murni sutra atau kain yang mayoritasnya sutra, itu juga nggak boleh ala rijal. Tidak boleh bagi laki-laki ya. Tapi kalau bagi perempuan boleh. Terus apa kalau itu juga karena khuyala juga ya, karena congkak. Kemudian dan juga menyerupai orang-orang kafir, karena orang-orang kafir begitu, pakai begitu. Terus dikecualikan wastasanu min dzalika ma laula bisar rajulu al haril lima rodin fala haraja fi dzalika. Kalau karena sakit tadi, karena gatal tadi, nek ndak pakai sutra gatal boleh. Saya sendiri belum pernah itu lihat sutra yang kayak ngopo, itu belum pernah. Ya, sutra kecewa pernah itu. Kalau sutra yang asli belum pernah. Sutra etok-etokan, bukan sutra sesungguhnya. Jadi tidak boleh dipakai. Nah, ini sampai di sini sudah lewat waktunya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Gak ada ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Jeda dulu istirahat.